Selamat Hari Tuhan saudara-saudara sekalian. Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Romo Argo di channel Heavenward. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini Tuhan mengundang kita yang letih lesu untuk datang kepadanya. Mari kita simak selengkapnya bacaan Injil hari ini. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini Tuhan mengundang kita yang letih lesu, yang berbeban berat untuk datang kepadanya dan mendapat kelegaan. Dia mengatakan, marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara-saudaraku, di sini ada kalimat berikut yang cukup misterius kalau kita pikirkan. Karena Tuhan mengatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku." Jadi kalau orang datang untuk istirahat, kita datang kepada Tuhan untuk mendapatkan kelegaan, untuk beristirahat. Tetapi Tuhan mengatakan setelah itu, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku." Jadi kalau dipikir-pikir, kenapa ya? Saya mau istirahat, kenapa saya diberikan kuk? Kuk itu kan untuk hewan, untuk sapi, untuk kerbau ditaruh di di punuknya, untuk membajak sawah. Jadi saya tidak tahu ini leher ya, ditaruh di leher, kemudian untuk membajak sawah. Kemudian Pak Tani di belakang mengendalikan gitu ya. Itu yang saya tahu dari kuk. Nah, kenapa kita yang mau beristirahat malah dipasangi kuk? Nah, sesuatu yang agak janggal kalau kita pikir-pikir. Tapi ini punya makna yang dalam, saudara-saudaraku. Tadi dikatakan oleh Tuhan, "Datanglah kamu yang letih lesu dan berbeban berat." Beban apa ini? Letih karena apa? Saudara-saudaraku yang terkasih, seringkali dalam hidup kita berjalan sesuai dengan kuk kita. Kita ingin mengendalikan diri kita sendiri. Kita yang pegang kendali. Itulah manusia. Dia ingin bebas. Dia tidak ingin terikat oleh siapapun. Dan dia ingin untuk memuaskan keinginan hatinya. Impian-impiannya terwujud. Maka seringkali orang capek
letih, lesu, putus asa dengan semua yang terjadi dalam hidupnya karena dia selama ini berjalan sesuai dengan rencananya sendiri, mengejar impiannya sendiri, hidup dengan kesombongannya sendiri, hidup untuk dirinya sendiri, dan dia ingin menjadi kendali atas semua yang terjadi dalam hidupnya. Kalau sesuatu terjadi tidak sesuai dengan apa yang dia kehendaki, maka dia akan oleng, dia akan stres, dia akan capek, dia merasa putus asa, dan dia mungkin bisa membenci hidupnya sendiri. Maka kata Tuhan, datanglah. Dan dia memberikan kuknya. Dan kuk ini saudara-saudaraku sebenarnya bukan beban. Bukan beban. Tetapi kita diberikan satu tujuan, satu arahan, satu kendali, yaitu adalah Allah sendiri. Kita tidak lagi berjalan sesuai dengan keinginan kita, yang tujuannya itu entah kemana, tidak jelas. Tetapi sekarang kita punya Tuhan, punya tujuan yang diberikan kepada kita adalah Dia sendiri. Kita datang kepada Tuhan, kita datang kepada hidup kekal, kita datang menuju surga di mana kita akan tinggal bersama dengan Allah. Itulah tujuan yang diberikan kepada kita, dan itulah kuk. Maka kita yang memakai kuk yang diberikan oleh Tuhan, yang dipasangkan oleh Tuhan, maka kita berjalan sesuai dengan arahan Tuhan, dengan kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Kita hidup sesuai dengan pengajaran-pengajaran Tuhan. Itu yang dimaksud dengan kuk, saudara-saudaraku. Jadi bukan sebuah beban. Tadi Tuhan mengundang kita, datanglah. Maka kita bertanya, bagaimana untuk datang kepada Tuhan? Pertama, memang kita berdoa, pasti. Karena dengan berdoa, kita membangun relasi rohani dengan Tuhan. Dengan berdoa, kita mendapatkan kesempatan untuk merenungkan sejauh mana hidup saya sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan di dalam doa kita juga merenungkan apa kehendak Allah yang harus saya lakukan. Jadi dalam di doa itulah terjalin sebuah relasi di mana kita menempatkan diri kepada Tuhan. Maksudnya menempatkan diri di bawah kuasa Tuhan, supaya kita hidup sesuai dengan Tuhan. Gitu loh maksud saya. Nah, itu pertama, berdoa. Kemudian yang kedua yang penting adalah mewujudkan doa ini dalam kehidupan nyata, yaitu kita memakai kuk tadi. Ini bukan sebuah paksaan, saudara-saudaraku. Ketika Tuhan mengatakan tadi, pakailah, pasanglah kuk yang kupasangkan kepadamu. Memang Tuhan memberikan, tapi ini bukan sebuah paksaan. Tuhan tidak pernah memaksa. Ini kebebasan kita untuk menerima atau tidak. Yang diinginkan oleh Tuhan, kita menerima dengan bebas, dengan sukacita. Sehingga itu bukan lagi menjadi beban, tetapi menjadi sebuah kelegaan, sesuatu yang dirindukan, sesuatu yang manis, sesuatu yang sweet gitu. yang membuat kita happy, bahagia. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Tetapi kalau kita masih kekeh dengan keduniawian kita, dengan rencana-rencana kita sendiri, dengan diri kita sendiri, kita masih kekeh, maka kita tidak bisa menerima itu. Tidak bisa. Itu malah menjadi beban yang berat, menjadi sebuah gangguan dalam hidup kita. Dan kita akan terus menjadi seperti ini, tidak jelas arahnya kemana, semakin letih, semakin letih, semakin letih. Akhirnya kita binasa bersama dengan dunia.
dan hidup kita tidak punya arti sama sekali. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan membiarkan kita berjalan dengan rencana kita. Membiarkan bukan berarti tidak peduli, tidak, tetapi memberikan kita waktu untuk merenungkan. Supaya ketika kita sadar, segeralah kita kembali kepada Tuhan. Hiduplah sesuai dengan pengajaran Tuhan. Taatlah, rendah hatilah. Ini yang diinginkan oleh Tuhan. Sulit untuk hidup dalam ajaran Tuhan, dalam bimbingan Tuhan. Mungkin kita mengatakan sulit, tetapi di sini Tuhan mengatakan, belajarlah kepada Aku. Kita diminta untuk belajar kepada Tuhan. Tuhan yang tidak kelihatan telah menjadi manusia, Yesus Kristus. Dia telah memberikan teladan bagaimana kita datang kepada Tuhan. Kita ikuti kehidupan Tuhan Yesus. Ini yang diinginkan oleh Tuhan. Supaya kita sendiri hidupnya tertata, terarah kepada surga. Kepada tujuan yang telah diberikan oleh Tuhan. Kuk itu tadi, saudara-saudaraku. Jadi jangan ragu untuk datang kepada Tuhan dan menyambut kuknya. Mari kita saling mendoakan satu sama lain supaya kita sanggup untuk hidup dalam kesetiaan bersama dengan Tuhan seluruh hidup kita. Dan kita kelak akan sampai kepada Tuhan, tujuan kita. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua.